Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silahkan di subscribe dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share video-video renungan ini kepada lebih banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang menikmati hari Sabat. Saudara, salah satu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya adalah supaya umat-umat Tuhan menguduskan hari Sabat. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar dari video ini saudara adalah apa yang akan Tuhan kerjakan, apa yang terjadi bagi orang yang mentaati perintah Sabat, dan bagaimana kita mentaati perintah Sabat. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Saudara, di dalam konteks dari teks firman Tuhan yang kita baca baru saja adalah di sana ditekankan bahwa Tuhan ingin umat-umatnya menghormati hari Sabat, mentaati hukum Sabat, bahkan menikmati hari Sabat tersebut. Dan kemudian firman Allah di sini menegaskan bahwa ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan orang yang hidup mentaati, menghormati, dan menikmati hari Sabat di dalam kehidupannya. Saudara, terlebih dahulu kita mau merenungkan bersama apa sebenarnya yang terkandung dalam perintah Sabat. Perintah untuk mentaati hari Sabat. Inti dari hari Sabat sebenarnya adalah hari peristirahatan. Jadi Tuhan mau, sama seperti Dia menciptakan segala sesuatunya dari hari pertama sampai hari ke-6, lalu kemudian hari ke-7 Dia beristirahat. Dan Dia juga mau umat-umatnya atau umat manusia melakukan seperti yang Dia perintahkan, 6 hari bekerja dan hari ke-7 beristirahat. Saudara, apa yang Tuhan mau dari sana? Yang paling utama sebenarnya adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan tentang hari Sabat, hukum Sabat, yaitu hari peristirahatan, di mana Sabat itu sendiri artinya adalah beristirahat. Yang Tuhan mau ketika Tuhan perintahkan tentang perintah mentaati hukum Sabat adalah ketaatan sebenarnya yang paling utama. Jadi ketika Tuhan mau umatnya mentaati itu, di mana di sini dikatakan di ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu
pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan urusanmu. Jadi hal-hal yang ditegaskan di sini sehubungan dengan hari Sabat adalah bahwa umat Tuhan mentaati, menghormati dan menikmati hari Sabat itu sendiri. Jadi yang paling utama sebenarnya Tuhan mau umat-umatnya menunjukkan ketaatan ketika dia memerintahkan hukum Sabat. Dan kemudian kalau kita belajar kegiatan yang boleh dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada hari Sabat, yang paling utama adalah pergi ke rumah ibadah mereka, pergi ke sinagog untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi yang paling utama dari hukum atau perintah Sabat itu sendiri, saudara, adalah Tuhan mau umat-umatnya belajar taat ketika dia memerintahkan hukum tentang hari Sabat kepada mereka. Dan di samping mereka beristirahat, yang Tuhan mau juga adalah supaya mereka menggunakan hari itu. Tujuan utamanya adalah untuk pergi ke sinagog, pergi ke rumah ibadah, untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara, yang paling utama sebenarnya yang Tuhan mau adalah ketaatan mereka terhadap Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari perintah tentang hari Sabat. Dan yang kedua adalah mereka menggunakan hari Sabat itu untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga tadi dikatakan apabila kamu menyebut hari kudus Tuhan itu sebagai hari yang mulia dan hari kenikmatan, jadi mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka ada janji-janji firman Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan mereka. Ketika seorang umat Tuhan mentaati Tuhan tentang hukum Sabat, yaitu menggunakan hari Sabat sebagai hari persekutuan, maka mereka akan menikmati janji-janji firman Tuhan. Dan sebagai aplikasinya bagi kehidupan kita umat-umat Tuhan di zaman ini, saudara, kembali adalah yang paling utama bagi kita tentang perintah Sabat sekarang adalah ketaatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bukan lagi masalah hari, bukan lagi masalah waktu, saudara, tapi yang paling utama adalah yang perlu kita renungkan tentang hukum Sabat, yaitu ketaatan kepada Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Itu artinya kalau kita Tuhan yang belajar taat kepada Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dengan otomatis sebenarnya kita sudah menghormati hukum Sabat di zaman kita ini, saudara, setelah Yesus menggenapi hukum Sabat. Nah, saudara, apa yang akan terjadi? Apa janji Tuhan yang akan dinyatakan dan digenapi dalam kehidupan orang yang hidup mentaati Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan, yang hidup taat untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan? Di video pertama ini kita akan belajar hal pertama yang Tuhan lakukan adalah, di mana di ayat 13 tadi diperintahkan tentang hukum Sabat, lalu kemudian di ayat 14 di kalimat pertama dikatakan di sana, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jika umatnya pada waktu itu hidup mentaati hukum Sabat dan hidup menikmati persekutuan dengan Tuhan, maka hal pertama yang Tuhan kerjakan bagi mereka adalah Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang membuat mereka bersukacita, mengerjakan sukacita sejati, sukacita yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka. Di mana firman Allah di sini mengungkapkannya dengan kalimat, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Artinya Tuhan mengerjakan sukacita
yang bersumber dari Tuhan sendiri. Tuhan membuat mereka bersenang-senang dan bersuka cita oleh karena mereka hidup mentaati hukum Sabat dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, di mana kita akan menemukan sukacita yang sejati? Di mana kita akan menemukan kesenangan yang sejati? Sukacita sejati, kesenangan yang sejati adalah ketika Tuhan sendiri yang bekerja dan mengerjakan sukacita di hati kita, mengerjakan sukacita dan kesenangan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar, saudara, bagaimana untuk kita mengalami sukacita yang sejati yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dengan kita hidup mentaati Tuhan dan hidup menikmati persekutuan dengan Tuhan, menyebut persekutuan dengan Tuhan sebagai satu kenikmatan. Maka dengan demikian firman Tuhan berkata, kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Kalau saudara rindu di dalam kehidupan saudara, saudara mengalami sukacita sejati, saudara mengalami kesenangan yang sejati yang Tuhan sendiri yang mengerjakan dalam kehidupan saudara, taatlah bersekutu dengan Tuhan dan nikmatilah persekutuan dengan Tuhan. Jadikan persekutuan dengan Tuhan itu sebagai kenikmatan, kesenangan bagi saudara. Maka Tuhan sendiri akan mengerjakan kenikmatan dan kesenangan sejati, sukacita sejati di dalam kehidupan saudara. Adakah saudara saat ini merindukan sukacita sejati di dalam kehidupan saudara? Biarkan Tuhan yang mengerjakannya itu ketika saudara menikmati persekutuan dengan Tuhan, taat untuk bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kita sudah belajar bahwa bagaimana supaya kita mengalami sukacita sejati. Kita harus menikmati dan mentaati untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena kepada umatnya pada waktu itu firman Allah menegaskan, apabila mereka tidak menginjak-injak hukum Sabat, apabila mereka menikmati hari persekutuan dengan Tuhan dan menghormati hari Sabat itu sendiri, maka firman Allah berkata di ayat 14 bahwa engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan hari ini sebagai aplikasinya saudara, apabila kita taat untuk bersekutu dengan Tuhan dan menjadikan persekutuan dengan Tuhan itu sebagai kesenangan dan kenikmatan sukacita kita, maka Tuhan akan mengerjakan sukacita yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Alami sukacita sejati dalam kehidupan saudara dengan hidup bersekutu dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu, di mana kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa kami harus taat untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka dengan demikian firman-Mu berjanji bahwa Engkau sendiri akan mengerjakan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami akan bersenang-senang karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu Bapa, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu.
atas mezbamu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus urapanmu,